Perkenalkan, nama saya Angelika Luciana. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Masalah yang terjadi akibat neonatal yaitu sepsis neonatum. Berikut penjelasannya. Sepsis neonatum adalah suatu infeksi pada bayi baru lahir yang melibatkan tanda dan gejala non-spesifik sistemik yang diikuti dengan bakteri dalam darah selama 28 hari pertama kehidupan. Bakteri merupakan penyebab infeksi yang paling sering, tetapi dapat pula berasal dari jamur, virus, atau parasit. Respon imun terhadap bakteri dapat menyebabkan disfungsi organ. Organ tersering yang merupakan infeksi primer adalah sistem pernapasan, sistem saraf, sistem urogenital, kulit, dan sistem gastrointestinal. Berdasarkan waktu terjadinya, sepsis neonatum diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu sepsis neonatum awitan dini dan sepsis neonatum awitan lambat. Sepsis neonatum awitan dini muncul 72 jam pertama kelahiran dan biasanya berhubungan dengan virulensi tinggi, baik berasal dari vagina ibu maupun berasal dari mikroba yang terdapat pada sistem gastrointestinal. Kemudian, sepsis neonatum awitan lambat muncul setelah 72 jam pertama kelahiran dan disebabkan oleh kekebalan tubuh neonatus yang buruk. Menurut WHO pada tahun 2019 menyatakan terdapat 2,4 juta kematian bayi di dunia dengan sepsis merupakan salah satu penyebab utama kematian tersebut dan ini menyumbang lebih dari 375.000 kematian. Kemudian Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2021 menyebutkan jika sepsis neonatum terjadi penyebab mayoritas kematian neonatus dengan angka 3,4%. Lalu ada faktor resiko pada sepsis ialah yang pertama pada ibu yaitu persalinan dan kelahiran kurang bulan, yang kedua ketuban pecah dini, yang ketiga karioamnionitis, yang keempat ada demam intrapartum pada ibu, yang kelima ada infeksi saluran kencing pada ibu, yang keenam ada faktor sosial ekonomi dan gizi ibu yang rendah. Yang kedua ada faktor bayi, yaitu yang pertama ada asfiksia perinatal, yang kedua berat badan lahir rendah, yang ketiga bayi kurang bulan, yang keempat kelainan bawaan. Berikutnya ada manifestasi klinis sepsis neonatum, yaitu ada gangguan pernapasan, kemudian ada hipotermia dan hipertermia, ada kemampuan menghisap air susu ibu yang buruk, kemudian ada lesu, muntah, kembung, dan persalinan di lingkungan yang tidak bersih. Kemudian terjadinya patofisiologi pada sepsis neonatum yaitu terjadi kontaminasi kuman dapat timbul melalui berbagai jalan, yaitu salah satunya pada ketuban pecah. Paparan kuman yang berasal dari vagina akan lebih berperan dalam infeksi janin. Pada keadaan ini, kuman vagina masuk ke dalam rongga uterus dan bayi dapat terkontaminasi kuman melalui saluran pernafasan ataupun saluran cerna. Kejadian kontaminasi kuman pada bayi yang belum lahir akan meningkat apabila ketuban pecah lebih dari 18-24 jam. Kemudian ada penata laksanaan sepsis neonatum, yaitu pemberian pengobatan pasien biasanya dengan memberikan antibiotik kombinasi yang bertujuan untuk memperluas cakupan mikroorganisme patogen yang mungkin diderita pasien. Kemudian ada pernapasan. Kebutuhan oksigen meningkat yang harus dipenuhi dengan pemberian oksigen atau kemudian dengan ventilator. Lalu ada kardiovaskuler, yaitu menunjang tekanan darah. Kemudian ada pencegahan. Pencegahan ini meliputi mencuci tangan 2 menit sebelum memasuki ruang perawatan, 15 detik mencuci tangan setelah setiap penderita, kemudian memastikan pakaian perawat dan residen bersih. Demikian presentasi hasil saya mengenai masalah kesehatan saat neonatal. Sekian dan terima kasih.